aslu, adapun hukum yang asal itu al-adamu, belum pernah, garis miring tidak ada. Contoh cabang kaidah yang ke-6.2, jika ragu sudah sholat atau belum, koma, maka hukumnya belum. Titik. Jika ragu sudah wudhu atau belum, koma, maka hukumnya belum. Titik. Sampai datang suatu informasi yang meyakinkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ini kan kaidah masih berkaitan dengan kaidah yang al-yaqinu la yuzallu bisyakki, ya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, salah satu cabang kaidahnya adalah al-aslu al-adamu. Yang asli atau yang asal itu hukumnya belum ada. Nah, tadi Pak Ustadz kasih contoh, misal kita ragu udah sholat atau belum, maka hukum asalnya belum sholat. Kita udah wudhu apa belum ya, maka hukum asalnya belum, sampai datang suatu informasi yang membuat kita yakin. Misal karena udah sholat zuhur, terus tidur, terus bangun 2:30, terus wudhu lagi, pengen sholat zuhur, disangkanya belum, udah gelar sejadah, ya mau Allahu Akbar, terus abdan bilang, kak tadi kan udah sholat zuhur. Oh iya. Nah berarti ada informasi yang meyakinkan. Nah berarti nggak perlu lagi sholat. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, ragu tadi aku udah sholat zuhur belum ya, maka dihukumi belum sholat zuhur. Itu misalnya di musola mau sholat jamaah, di rumah udah wudhu, berangkat sama bapak ke musola. Sampai musola itu ragu tuh, saya tadi wudhu apa enggak ya, udah wudhu apa belum ya, maka hukumnya belum wudhu. Terus kemudian oh iya kan udah belajar sama Pak Ustadz, kalau ragu udah apa belum maka dihukumi belum, karena yang pasti itu belum. Yang meragukan itu adalah kan yang udah nih, kalau belum itu udah pasti belum, ya kan. Terus akhirnya itu berangkat ke tempat wudhu, pas nyalain keran bapaknya nanya, ngapain dok? Mau wudhu. Nah terus bapaknya bilang, kan tadi udah wudhu di rumah bapak. Nah berarti kan ada informasi yang meyakinkan, maka gugur tuh keraguan itu. Paham nggak? Nah kalau misalnya Pak Ustadz tanya, kita udah wudhu, nah terus ragunya udah batal apa belum? Nah yang kemarin banyak yang salah tuh soalnya tuh, kita udah wudhu, tadi kan udah jelas kalau wudhu, ragunya udah wudhu apa belum, maka dihukumi belum. Nah sekarang kalau udah wudhu, ragunya bukan udah wudhu apa belum, tapi udah batal apa belum. Saya masih suci apa udah batal ya, saya masih punya wudhu apa udah nggak punya wudhu ya, udah batal apa belum ya, maka hukumnya apa? Maka hukumnya belum, sampai nanti yakin gitu. Kalau udah meyakinkan baru hitungannya batal. Misal jiko, ya kan, udah kentut nih, nah gitu kan, nah, karena orangnya gede jadi kentutnya gitu. Nah, terus berangkat tuh ke musola. Nah pas jiko tadi kentut, misalnya ada Mas Dani. Nah terus jiko main masuk aja karena nganggapnya tadi kan udah wudhu di rumah, habis main berangkat aja langsung masuk ke musola. Terus Mas Dani bilang, kok nggak wudhu dulu? Kan gue belum batal. Nah kan hukum dasarnya tuh, hukum dasarnya udah batal apa belum, maka hukumnya dianggap belum. Nah dikasih tahu tuh Mas Dani, kok tadi kan kamu kentut. Oh iya, nah berarti ada sesuatu informasi yang
meyakinkan, maka saat itu juga gugur, maka Ziko harus wudhu karena udah ada yang ngasih tahu. Ya, contoh lagi, banyak contohnya ya. Pokoknya udah apa belum, hukumnya belum. Ya, contoh lagi, ada orang minjem duit. Misalnya dia minjemin duit ke Manda, karena Manda pengen jajan, Dek minjem duit dong 2.000. Nah, terus akhirnya minjem duit sama dia 2.000, kasih. Nah, Manda pas gitu sama dia sama Nabila main jalan. Pas di jalan Manda ingat, oh iya Dek aku kan punya utang, nih bayar 2.000. Ya, Nabila ngeliat tuh. Keesokan harinya dia nagih, Man kamu kan belum bayar utang Man. Manda juga ragu, udah apa belum ya. Nah maka dihukumi belum. Kan Manda ragu, udah bayar apa belum ya, maka hukumnya belum, kecuali nah nih sampai datang informasi yang meyakinkan. Nah datang tuh Nabila, Kadea itu Manda kemarin udah bayar kan, kita kan bertiga pas jalan-jalan Manda bayar tuh 2.000. Nah baru Manda ingat, oh iya udah deh kemarin. Nah baru ketika datang informasi yang meyakinkan, maka hukumnya hilang, gugur, maka dianggap sudah. Tapi tetap tadi ya, selama masih meragukan, hukum dasarnya tetap belum. Ada orang minjemin pensil, terus dia nganggapnya udah mulangin pensil. Yang punya pensil merasa orangnya belum mulangin pensil, maka hukumnya apa? Belum. Itu nggak bisa ngotot, kalau kayak gitu tetap salah. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita ngotot-ngototan padahal secara hukumnya tetap salah. Kecuali tadi ada saksinya. Berarti kalau ada saksi kan ada yang meyakinkan kan? Jika melihat enggak itu pensil kamu udah dipulangin, nah itu baru beda lagi. Lanjut yang ke-7. Al-aslu, adapun hukum yang asal, fi kulli hadisin, pada setiap kejadian, garis miring perbuatan, itu takdiruhu, perkiraan waktunya bi akrobi zamanin. Akrob itu dekat, zaman itu waktu, dengan waktu yang terdekat. Dibalik aja. Contoh cabang kaidah yang ke-7.2, seseorang berwudu dari sebuah sumur, koma, lalu dia sholat, titik. Selesai sholat, dia melihat bangkai tikus di dalam sumur, titik. Maka hukum sholatnya tetap sah. Nah, ayo, kenapa kira-kira? Karena airnya lebih dari 2 bulan. Karena bisa saja tikusnya itu Kan sholatnya, bukannya wudhunya. Bukan. Karena ada kemungkinan tikusnya mati setelah dia wudhu, bukan sebelum dia wudhu. Karena ada kemungkinan ketika dia berwudhu, sekalipun itu tikus sudah ada, ya udah ada di dalam, dia wudhu, tapi bisa jadi dia tikus itu punya kemungkinan gitu ya, jatuhnya setelah dia sholat. Nah itu yang disebut dengan bi aqrabiz zaman, terhitung dengan waktu yang terdekat. Ya sama aja kalau kita nyari duit jatuh gitu kan. Zaskia punya duit 100.000, baru aja lewat gang musola sampai Baitur Ridwan, dari depan sampai Baitur Ridwan, terus balik lagi ke rumah.
duit 100.000 hilang, kan yang dicari ya udah sekitar sini aja kan, dicari yang terdekat kan. Nggak mungkin nyarinya terus sampai Baitunur, nggak mungkin nyari saya sama Pak Samsu gitu kan, walaupun dia lewat situ juga tadinya, tapi berhubung yang terdekat adalah lewat sini, nah maka yang dicari adalah yang terdekat. Nah itu ibaratnya gitu, hukum asal tuh begitu ya. Jadi ketika kita punya apa namanya keraguan gitu ya, contoh kasus tadi berwudu di dalam sumur yang sumurnya ada bangkai tikusnya. Nah, atau misalnya ini airnya nggak 2 kula tapi suci mensucikan, airnya dari keran di ember ya, berarti kan suci mensucikan. Terus kita ambilnya pakai gayung ya, kita pakai gayung, kita pakai buat cebok, terus kita keluar, pipis lagi, pengen kencing lagi ya kan, lagi sakit kencing, akhirnya masuk lagi. Pas masuk lagi ternyata pas ngelihat ember itu udah ada misalnya bangkai cicak atau bangkai kecoa. Kan berarti airnya kan mustakmal kan, atau bahkan bisa menjadi najis kalau keluar darah ya enggak, air yang di ember tadi. Nah kan pertanyaannya, lah berarti tadi saya cebok pakai air suci nggak ya? Ayo. Oke. Sekalipun itu tadinya mungkin udah ada di situ, tapi dihukumi pakai hukum yang terdekat. Nah itu yang disebut dengan biaqrabiz zaman. Lanjut. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Al aslu adapun yang asal atau hukum dasar, fil asya'i pada beberapa hal atau perkara, beberapa perkara itu al ibahatu boleh, bahasa kita mubah. Mubah diambil dari kata baha, mubah. Ibahah itu mubah, boleh. Boleh. Hatta yadullu sehingga menunjukkan apa ad-dalilu dalil ala tahrimi yang menunjukkan keharaman. Hukum asal itu pada dasarnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa contohnya coba? Kan perkara mubah banyak. Makan mubah nggak? Boleh nggak? Ya kan? Nggak makan nggak dosa, makan banyak juga nggak dosa, mubah-mubah aja, ya kan? Tapi seandainya ada orang sakit diabetes sakit gula, terus dia berobat ke dokter, kata dokter, Bapak jangan minum teh manis. Padahal kan minum teh manis hukumnya boleh nggak? Boleh. Tapi ketika dokter bilang Bapak kalau minum teh manis nanti gula darah Bapak naik, diabetes Bapak penyakitnya kambuh, Bapak bisa anpal, masuk UGD. Nah berarti kan ada dalil yang membuat menjadi haram, paham nggak? Nah maka minum teh manis bagi orang tersebut hukumnya haram. Padahal asalnya minum teh manis boleh nggak? Boleh. Minum kopi boleh nggak? Boleh. Minum susu? Nah, minum susu silakan, nggak masalah. Minum kopi silakan, minum teh nggak masalah. Tapi ketika ada dalil yang mengharamkan, ya ada sesuatu yang membuat kerusakan, maka bisa menjadi haram. Nah, misal Nabila, kata dokter belum contoh, tadi kan baru deh ya. Nabila badan gede, terus dokternya Kaifa. Kata Nabila, Bu dokter, saya masih boleh gak minum susu? Nah, karena Kaifa dokternya
mulai sekarang ibu nggak boleh lagi minum susu. Nabila udah jadi mama, Raifa udah jadi mama. Jangan minum susu, nanti ibu obesitas. Obesitas ya, benar ya, kegedean. Ini ibu beratnya udah 80 bu. Kalau ibu minum susu itu ibu sama sapi beratan ibu. Jadi ibu jangan minum susu lagi, ya. Ibu harus banyak diet. Ya, bentar lagi ibu hamil. Kalau hamil, kalau badannya gede itu susah ngelahirinnya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kan tadi hukum asal minum susu kan nggak apa-apa kan. Nah, berhubung sudah ada vonis membahayakan kepada diri berupa penyakit misalnya gitu ya. Nah, maka hukum bolehnya tadi menjadi haram. Dulu Pak Ustadz sering ngasih contoh, kita punya pisau. Punya pisau halal apa haram? Hukum asalnya halal. Boleh-boleh aja, boleh nggak? Nah, nanti menjadi haram kalau dipakai buat ngebunuh, mencelakai orang. Nah, itu masuk neraka itu. Tapi kalau cuma punya doang, hukumnya boleh apa haram? Boleh aja. Sebab kalau udah dalil keharaman itu kayak misalnya senjata tadi, bukan cuman pisau, pensil, pulpen juga bisa jadi senjata, ya kan? Nah, makanya hukumnya bukan di alatnya, tapi penggunaannya. Coba lagi nggak bisa kasih contoh? Apa Dan? Sesuatu yang mubah terus nanti dia menjadi haram. Ada gak yang saya contoh? Main game. Ya aku Jiko langsung ya Jiko. Kerjaan gue lagi. Nah, berarti contohnya Jiko. Main game haram apa mubah? Mubah, boleh-boleh aja. Jiko janjian sama Mas Dani, ayo kita main yuk, nobar, kan? Nobar. Oh, mabar. Kan bosan gak pernah main game, jadi gak tahu. Mabar, ya kan? Makan bareng ya? Makan bareng, mandi bareng. Nah, main bareng, oke, main bareng. Itu hukum asalnya mubah, boleh-boleh aja. Bisa gak main game jadi haram? Yo, kenapa? Judi. Gamenya crossing. Crossing apa? Crossing apa? Menghina. Oh, menghina orang, meremehkan orang, merendahkan orang, bisa. Ya kayak judi juga kan sekarang lagi musim tuh. Game apa yang top up tuh. Bosan mah denger doang, nggak tahu, nggak boleh tuh ya. Haram itu yang top up itu. Kagak, kan ada orang yang cerita. Ada beritanya. Sampai ada emak-emak ibunya nanyain bayaran, Pak Ustadz anak saya udah bayaran belum? Belum, ini kan ada catatannya. Padahal udah saya kasih bayaran, ditanya anaknya. Tahu duitnya dipakai buat top up. Top up itu buat judi online. Iya, nggak boleh itu. Tapi orangnya udah keluar sekarang. Ya. Sangkain ibunya udah ngasih duit bayaran, tahu dibuat top up. Top up itu jadi kayak taruhan, tapi kita tuh istilahnya transfer dulu, naruh duit gitu. Kayak judi online misalnya dia bandar, ntar misalnya Mas Dadi mau lawan sama Nabila, kan jauh-jauhan kan. Mas Dani misalnya di sini,
Nabila di Papua misalnya. Nah, transfer dulu ke Dea nih, Dea bandarnya ibaratnya. Ntar Nabila transfer tuh yang menang siapa gitu, dikasih ke Mas Dani gitu. Tapi itu kan bukan cuma 2 orang, itu ratusan ribuan orang itu. Banyakan yang dibohongin. Makanya jangan coba-coba. Ntar kalau udah coba-coba bahaya, ketagihan. Kalau judi itu begitu, ingetin Pak Ustadz nih ya. Kalau judi kalahnya penasaran, menangnya ketagihan. Ya, kalau judi kalahnya penasaran, menangnya bikin ketagihan. Kalau kalah tuh penasaran, pengen terus kayak main game aja. Waduh, akhirnya beli tuh, di upgrade ya Mas Dani ya. Wow. Ya kan, ada kan di upgrade kan tuh. Wah, itu kan bikin apa tuh? Iya, bikin penasaran. Entah kalau udah menang, wah menang lawan musuhnya nih, jenglot misalnya gitu. Karena udah menang, akhirnya ketagihan lagi juga sama. Hati-hati tuh. Nah, asalnya boleh main game buat apa, refreshing, buat hiburan, aslinya boleh. Tapi kalau udah kayak begitu, apalagi sampai ninggalin sholat, ya Adit udah ajan aja di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nah kok masih asik aja. Mas Dani bilang gak pakai kaki. Nah, tadinya aslinya boleh, hukumnya mubah. Ya, berhubung ada sesuatu yang membuat kita meninggalkan, ya misalnya ibadah kayak sholat, akhirnya nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, asik aja depan game, ya kan? Toto jenggot aja, saking lamanya main game. Nah berarti karena dia ninggalin sholat, ninggalin apa pekerjaan dia, misalnya tugas ya, dapat tugas dari sekolahan. Nah, hukum yang tadinya boleh-boleh saja mubah, maka menjadi haram. Jadi hukum asalnya boleh, tapi menjadi haram. Bikin baju kaos kutang tuh, apa kalau tank top ya, kalau anak cewek ya. Ya, bener ya. Kalau tank top kan tank di atas top ya, top kan di atas kan, berarti tanknya di atas. Nah, gimana tuh hukumnya? Bikin baju model tank top misalnya gitu, boleh nggak? Ya kayak kaos kutang gitu, boleh-boleh aja. Tapi kalau dipakai sama kaifah misalnya, nah, berarti jadi mubah apa haram? Kalau dipakai di kamar boleh masih, tapi kalau keluar perjalanan, nah, jadi haram. Iya kan, jadi dosa nggak? Kenapa dosa? Karena kelihatan auratnya. Satu, auratnya kelihatan, otomatis dosa ya kan. Yang kedua, kasihan tank topnya. Ya kan, kekecilan. Enggak? Iya. Karena misalnya pakai tank top keluar, kan kasihan aurat. Ya berarti yang tadinya mubah boleh-boleh aja menjadi haram. Ya enggak? Apalagi contoh yang mubah tapi dia bisa menjadi haram. Hah? Gitu kia, apa kemakinan tuh? Apa? Hah? Belajar mubah-mubah aja. Tapi kalau belajarnya sama, belajar juga gitu. Belajar terus kemudian lupa sama sholat. Saking pusingnya kan. Wah, tanggung nih kerjain tugas banyak. 1 sampai 10 balik lagi, 11 balik lagi 12, balik 30. Ajan maghrib lewat kagak sholat, ajan isya lewat nggak sholat, kecapean tidur, bangun besok jam 9, berarti nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Haram nggak tuh? Dosa nggak?
dosa. Iya, ngerjain tugas sampai bolos ngaji, ada nggak orangnya? Nah, nggak ada ya. Nah, sono jauh. Iya, waktunya ngaji sebetulnya nggak boleh alasan. Ustaz banyak tugas ya doi ya, Aridono. Nggak boleh. Kaifa bisa kenapa nggak ngaji? Banyak tugas Pak Ustaz. Nggak boleh alasan kayak gitu. Kenapa? Ngaji tugas sekolah ada waktunya. Kan ngaji cuma sebentar, misalnya jam 2 atau jam 3 sampai jam 4 atau jam 3 sampai jam setengah 5. Ya kan? Ya udah itu waktunya buat ngaji. Ntar tugas sekolah pulang ngaji. Jangan kira waktunya ngaji dipakai buat tugas sekolah. Harusnya setengah 5 bisa ngerjain tugas sekolah, malah main. Siapa itu? Kalau kayak gitu nggak ada ngaku, ya kan? Nggak boleh, itu juga dosa. Makanya kan Ustaz suka balikin gini, misalnya alasan banyak tugas sekolah Pak, itu sebetulnya nggak masuk akal. Itulah alasan anak TK itu. Cari alasan yang lebih kuat, nggak mungkin. Kenapa? Lah emang yang punya tugas kamu doang. Misal Pais gitu, Pak Ustaz, Pais kemarin nggak masuk kenapa? Banyak tugas. Lah emang yang punya tugas Pais doang. Mas Dani ya punya tugas, Adit ya punya tugas, Fatir punya tugas. Mereka pada masuk. Jadi nggak bisa diterima. Pak Ustaz, sekolah. Lah emang yang sekolah kamu doang. Yang sekolah banyak, ini juga pada sekolah tetap ngaji. Jadi nggak masuk akal. Makanya kalau alasannya sakit, nah baru masuk akal. Kenapa? Sakit Pak Ustaz, masuk akal nggak? Masuk akal, nggak apa-apa istirahat. Kenapa kemarin nggak masuk? Mati Pak Ustaz. Apa? Itu masuk akal. Ya, jadi kalau kasih alasan tuh yang masuk akal. Misalnya keluarga kena musibah, masuk akal nggak? Akal. Nenek meninggal, masuk akal nggak? Akal. Itu masih bisa toleran. Oh iya, nggak masuk wajar. Tapi kalau banyak tugas, nah emang yang sekolah kamu doang. Kecuali seluruh dunia kamu doang yang sekolah. Wah, saking sibuknya ngalahin malaikat ya kan? Iya, baru. Nah, yang sekolah emang kamu doang yang sekolah banyak. Mending kalau yang ngomong ranking 1, ya kan? Nggak dapet ranking. Udah gak dapet ranking, sok sibuk ya kan? Ya iya kan malah nggak ada buktinya kan? Ya misalnya gitu, Nabila gitu, kenapa nggak masuk Nab? Sibuk kosan banyak tugas, kerja kelompok, lagi iya tau ngerumpi, gibain orang. Satu lagi, susah amat berarti ya. Al-aslu fil ibqa'i at-tahrimu. Wah ini 17 plus ya. Al-aslu adapun hukum dasar fil ibqa'i pada masalah hubungan badan. Oh my god. Hubungan badan suami istri. Nikah. Itu at-tahrimu haram. Nah, ayo pertanyaannya kenapa haram? Karena badan tidak muhrim. Nah, itu benar. Jadi hukum asal ya. Makanya nanti ada sesuatu yang kemudian membolehkan. Sama kayak tadi, aslinya boleh, tapi nanti bisa jadi haram. Nah, sama tentang hubungan suami istri, pernikahan dan sebagainya. Aslinya dia nggak boleh. Tapi kalau sudah ada yang meyakinkan yang tadinya haram, maka menjadi boleh. Misalnya, gitu ya. Di antara yang tidak boleh menikah itu adalah orang yang dia satu susuan. Satu susuan bukan satu ibu, satu susuan. Maksudnya gini, dengerin. Ini ada ibu namanya A, ya, ibu namanya perempuan. Anissa. Ada ibu namanya Anisan, ya. Anissa ini punya anak laki dan perempuan, ya kan? Punya anak laki dan perempuan.
perempuan. Dengerin. Si Anissa ini, Ibu Anissa punya anak laki, punya anak perempuan. Nah, Ziko, jangan Ziko lagi, tapi yang belum. Ridho, waktu masih bayi, oa gitu ya, dititipkan kepada Bu Anissa untuk disusui. Ya, jadi dikasih ke Bu Anissa untuk disusui, gitu ya. Nah, Nabila lagi Windy nih. Windy sama ibunya juga dititipin ke Bu Anissa untuk disusui. Dengerin. Hah? Ya nggak apa-apa, kan waktunya beda-beda. Ridho duluan, kan tahun depan Windy kan bisa. Dengerin. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ridho bertambah besar, tinggi, menjulang bagaikan tiang listrik. Oke, Ridho udah umur 25 tahun. Tinggi, gede, ganteng berewokan. Badannya steril kopom. Pokoknya ganteng lah. Nah, kawinnya juga. Wah, tumbuh umur 24 tahun, 25 tahun, wah tambah cakep. Ya, manis, ya, semohai. Semok, montok. Singkat cerita, ya, kebetulan Ridho kerja sama Windy dalam satu perusahaan. Tiba-tiba saling suka. Akhirnya Ridho bilang sama Windy, aku akan lamar kamu. Nah, ini dulu, ini. Hukum asalnya boleh nggak? Hukum asal boleh aja, boleh. Yang penting laki-laki nikahnya sama perempuan, ya? Yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, hukum asal, maksudnya hukum asal dulu. Pokoknya selama masih manusia, nah masih berbeda jenis silakan. Mau nikah sama si A, mau si B, sama si C. Nah, termasuk sama Windy silakan aja. Nah, itu hukum asal. Yang nggak boleh Ridho kawin sama kambing. Nah, itu ya. Nah, aslinya boleh hukum asal. Makanya tadi disebutin hukum asal. Hukum dasarnya boleh. Tapi, nah ketika udah mau lamaran dibilangin tuh kemudian sama orang tua Ridho, dibilangin sama orang tua Windy. Kamu berdua itu dulu masih kecil sama-sama nyusu sama Bu Anissa. Nah, berarti kamu satu persusuan. Nah, berarti kamu tidak boleh menikah. Nah, itu yang disebut dengan aslinya dasarnya boleh, maka kemudian menjadi haram. Itu. Apa maksudnya? Ya, makanya nggak boleh pacaran itu nggak boleh, takutnya tuh kayak begitu. Pacaran ya kan, oh dia senang-senang jalan-jalan kesana kemari, pas mau nikah tuh itu kan kamu suatu susuan dulu. Kadang-kadang masih saudara ya kan,